Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Masali, NIM 17001 dari Prodi D3 Kebidanan Ahli Rangga Husada Prabumuli. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hukum jual beli organ manusia dan operasi plastik dalam Islam. Sebuah tema yang sangat penting mengingat perkembangan teknologi yang semakin maju. Hukum jual beli organ manusia. Pertama-tama kita akan membahas tentang jual beli organ manusia. Dalam Islam, tubuh manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga dan hormati. Tubuh kita bukanlah milik pribadi semata-mata, melainkan titipan yang harus kita rawat dan dengan baik. Jual beli organ tubuh manusia itu hukum haram atau dilarang. Mengapa? Karena menjual organ tubuh sama dengan memperdagangkan sesuatu yang mulia dan suci. Hal ini bertentangan dengan prinsip Islam yang mengajarkan untuk menjaga kehormatan dan kesucian tubuh manusia. Namun demikian, Islam memperbolehkan donor organ atau memberikan organ tubuh kepada orang yang membutuhkan selama tidak membahayakan pendonor dan bertujuan untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Ini termasuk dalam bentuk tolong-menolong dalam kebaikan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Maidah ayat 32, Allah berfirman, barang siapa yang membunuh orang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Ayat itu menunjukkan betapa pentingnya menyelamatkan nyawa manusia. Oleh karena itu, pendonor organ bertujuan menyelamatkan nyawa diperbolehkan, tetapi jual beli organ manusia tetap dilarang karena mengandung unsur komersialisasi dan eksploitasi tubuh manusia. Selain itu, dalam praktik medis dan hukum di Indonesia, jual beli organ manusia juga diatur secara ketat dan dilarang oleh Undang-Undang Kesehatan untuk mencegah perdagangan organ ilegal. Yang kedua, hukum operasi plastik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang operasi plastik adalah tindakan medis yang dilakukan untuk memperbaiki atau mengubah bentuk tubuh seseorang. Dalam Islam, operasi plastik diperbolehkan jika bertujuan untuk menghilangkan cacat, penyakit atau kerusakan pada tubuh yang mengganggu fungsi dan kesehatan. Contoh adalah operasi untuk memperbaiki bibir sumbing, wajah setelah kecelakaan atau menghilangkan tumor. Hal ini berdasarkan pada prinsip bahwa menjaga kesehatan dan memperbaiki cacat adalah bagian dari upaya merawat amanah tubuh dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, operasi plastik yang dilakukan hanya untuk bertujuan untuk memperindah diri atau mengubah ciptaan Allah semata tanpa alasan medis yang jelas dilarang, karena hal ini dianggap mengubah ciptaan Allah yang sudah sempurna dan bisa menimbulkan kesombongan serta ketidakpuasan terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dalil larangan ini dapat kita lihat dari surat An-Nisa ayat 19 yang menyebutkan bahwa setan akan menggoda manusia untuk mengubah ciptaan Allah. Selain itu, ada hadis yang melarang mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang dibenarkan. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan sahabatnya Urfuijah bin Asad yang hidungnya rusak akibat perang untuk memperbaiki dengan emas. Ini menunjukkan bahwa tindakan memperbaiki cacat diperbolehkan. Kesimpulan dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa jual beli organ manusia haram karena menjual tubuh manusia bertentangan dengan kehormatan dan kesucian tubuh yang diajarkan Islam. Namun donor organ diperbolehkan jika bertujuan menyelamatkan nyawa orang lain yang tidak membahayakan pendonor. Selain itu, operasi plastik diperbolehkan untuk bertujuan medis seperti menghilangkan cacat, penyakit, serta operasi plastik untuk kecantikan semata tidak diperbolehkan karena termasuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala tanpa alasan yang dibenarkan. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita semua dan menjadi pedoman dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan ajaran Islam.
Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.